Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Berjumpa kembali dalam PKTV Talk bersama dengan BNN dan juga Mitra Kerja. Sesuai dengan tema juga kita pada hari ini, BNN dan Mitra Kerja. Bersama kita narasumber ada Bapak Tadayun. Tandayun. Oh, Tandayun. Oke, Tandayun dan juga Ibu Cokarda beserta Mutmainah atau biasa dipanggil dengan Ina. Ini juara 2 ya, baru tahu. Iya. Juara 2 apa nih? Duta Generasi Berencana 2022. Wah, keren banget. Langsung aja nih kita tanya-tanya dulu nih pada Bapak Tandayun. Bisa dijelaskan dulu nih mitra yang dimaksud siapa saja dan dari lingkungan mana saja? Oke. Jadi kalau di BNN itu kan kita ada punya kewajiban di dalam Undang-Undang 35 di pasal 70 itu dari 10 tugas dan fungsi BNN ada salah satunya adalah memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan P4GN. Kemudian di dalam undang-undang itu juga ada peran serta masyarakat di pasal 104 sampai 108. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut dan beberapa aturan yang lain seperti Impres dan Permendagri, maka dibentuklah ada relawan dan penggiat terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kelurahan bersinar. Kemudian dibentuk lagi remaja teman sebaya. Kemudian ada lagi agen pemulihan di dalam program rehabilitasi di intervensi berbasis masyarakat. Jadi terpecah lagi. Jadi kayak contohnya seperti relawan dan penggiat serta remaja teman sebaya itu di bawah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau IBM intervensi berbasis masyarakat atau dengan agennya itu agen pemulihan di bawah bidang rehabilitasi seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kepada Cokorda nih, apa yang melatar belakangi dibentuknya Mitra Kerja BNN ini? Kayak yang seperti tadi dikatakan sama rekan saya, Bapak Tandayu, bahwa di dalam itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kan. Salah satunya pasal 108 dikatakan bahwa mitra-mitra kita itu atau masyarakat yang kita berdayakan itu di peran serta masyarakat nantinya harus kita buat suatu wadah yang dikoordinir oleh BNN. Jadi mereka ini adalah produk-produk mitra kita yang kita berikan wadah. Kayak misalnya remaja teman sebaya itu bentukan dari Deputi Bidang Pencegahan, lalu penggiat ini bentukan dari Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan agen pemulihan dari Deputi Bidang Rehabilitasi. Begitu, baik. Selanjutnya tujuan dari dibentuknya nih mitra tersebut itu apa? Yang pasti untuk menjadi perpanjangan tangan kita di masyarakat, perpanjangan mata dan telinga kita juga sebagai pelapor masyarakat, penggalang laporan masyarakat, lalu sebagai fasilitator juga apabila ada yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi atau pelayanan SKHPN atau juga bagaimana sih caranya mengundang BNN gitu kan. Jadi mereka bisa mengedukasi dari lingkup terkecilnya, mulai dari keluarganya, lalu juga di lingkungan pergaulannya untuk membantu kita. Karena kita juga terbatas kan hanya 23 personil. Kalau misalnya kita semua yang menghandle sepertinya agak sulit, bukan tidak mungkin tapi agak sulit. Baik, kalau untuk pelatihannya aja nih, apa aja yang telah mereka peroleh dan apa kelebihan yang mereka miliki dibandingkan dengan yang belum memperoleh pelatihan? Dalam hal agen-agen tersebut. Iya. Jadi pelatihan yang didapatkan bervariasi tergantung daripada bentuknya. Seperti relawan dan penggiat itu dia lebih banyak sasarannya mengenai informasi dan edukasi. Sedangkan kalau untuk agen pemulihan itu lebih banyak ke bagaimana cara penanganan di lapangannya. Kemudian untuk remaja teman sebaya mungkin kurang lebih sama seperti relawan dan penggiat, bagaimana kita mengedukasi mereka agar mereka bisa mengolah bahasa edukasi yang telah kami berikan disesuaikan dengan budaya setempat. Karena memang tingkat keberhasilan di masyarakat itu lebih berhasil kalau masyarakatnya yang turun sendiri. Jadi kita BNN ini sebagai fasilitator, kemudian fungsinya monitoring dan supervisi dari rekan-rekan yang sudah kita latih, dan perbedaan mutlaknya yang pasti mereka lebih teredukasi ketimbang masyarakat yang lain, terutama dalam hal P4GN-nya. Mereka sudah bisa melaksanakan sendiri kegiatannya seperti itu. Oh baik, nah ngomong-ngomong soal P4GN, ini kita mau bertanya dulu nih kepada Amatullah Mutmainah atau bisa dipanggil dengan Ina. Nah kita mau nanya, bisa dijelaskan nggak apa itu P4GN? P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oh gitu. Apa? Aku ulang lagi Maaf. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oh itu sebenarnya kepanjangan dari P4GN. Nah kalau mitra itu dalam bidang apa mitranya nih? Dari
kalau saya sendiri tuh lebih fokus ke pencegahan karena saya kan tergabung di genre juga dan di genre itu salah satu substansi utamanya itu mengenai remaja biar tidak terkena kenakalan remaja, salah satunya itu narkoba. Nah itu di situ. Oh di situ. Nah jadi kalau gimana sih rasanya nih dilatih sama BNN? Luar biasa sih karena tentunya banyak sekali benefit yang saya dapatkan kan, selain informasi karena diberi kepercayaan untuk bergabung menjadi pegiat P4GN. Saya juga dapat banyak pengalaman baru, bagaimana caranya melapor, terus juga kalau misalnya kita dapat informasi itu seperti apa. Banyak sekali sih, sama relasi juga. Yang paling luar biasanya nih, yang paling keinget dilatih sama BNN tuh apa gitu? Selain yang gitu-gitu kan basic ya sebenarnya. Kalau yang luar biasanya nih dilatih sama BNN ini apa? Kadang diikut sertakan dalam kegiatan BNN gitu sebagai pemateri atau praktisi gitu kalau ada acara-acara seperti itu. Wih, jadi diajak gitu Iya, ya sama BNN seperti saat ini ya. Betul. Bener. Baik, pengalaman apa aja yang didapat selama menjadi penggiat P4GN? Banyak terjun untuk berkegiatan sih secara langsung. Ya, contohnya aja kayak kemarin saya diberi kepercayaan untuk memandu praktisi RTS, terus juga yang seperti ini juga. Oh gitu juga. Gak apa-apa. Oke. Ini nanti kita bertanya lagi sama BNN juga berapa lama dan kompetensi apa saja yang mereka miliki sebagai seorang agen pemulihan dan penggiat P4GN serta remaja teman sebaya. Tapi sebelum itu kita dapat jawaban dari mereka. Kita lewatkan dulu yang satu ini. Tetap di PKTV Talk Show. Ya, kembali lagi bersama PKTV Talk Show, masih juga bersama dengan BNN dan Mitra Kerja. Sesuai pertanyaan tadi, berapa lama dan kompetensi apa saja yang mereka miliki sebagai seorang agen pemulihan dan penggiat P4GN serta remaja teman sebaya. Kita bertanya aja dulu ke Pak Tadayun, gimana nih? Apa itu? Berapa lamanya? Berapa lama dan kompetensi apa saja yang mereka miliki sebagai seorang agen pemulihan dan penggiat P4GN serta remaja teman sebaya? Oke, untuk pelatihannya agen pemulihan itu sekitar 3 hari. Kemudian untuk relawan itu 2 hari ya, nggak cukup 2 hari. Terus kalau untuk agen pemulihan pembekalannya itu lebih padat di bidang adiksinya. Jadi nanti kita bekali dengan beberapa materi seperti pengenalan dasar adiksi, kemudian cara screening, metode screening, bagaimana membentuk pertemuan kelompok, itu baik itu keluarga atau rekan sesama pecandunya, kemudian bagaimana membuat satu laporan, bagaimana membuat satu rencana rawatan. Jadi pembekalannya lebih seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ilmu yang kita bagikan sudah hampir sama seperti ilmu yang dimiliki oleh kompetensi yang dimiliki oleh staf-staf kami yang ada di BNN Kota Bontang. Kurang lebihnya juga seperti itu. Untuk relawan mungkin nanti Mbak Cokorda yang menjelaskan materi-materinya karena memang itu bidangnya di bidang cegah. Jadi kalau untuk direhabilitasi sih kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita latih mereka kurang lebih sama seperti kompetensi yang staf kami miliki, seperti itu untuk agen pemulihan. Oh benar-benar sama ya, sama gini rata, nggak dibedain gitu. Nggak dibedain. Tapi ini kan katanya ada yang beberapa hari nih, kalau yang untuk P4GN berapa hari pelatihannya tadi? Agen pemulihan 3 hari. 3 hari, yang satunya yang remaja teman sebaya berapa? 2 hari. Lah itu yang membedakan berapa harinya itu apa tuh? Apa lebih banyak yang didapat dari pemulihan atau yang remaja teman sebaya ini lebih sedikit gitu? Oke. Mungkin dari sisi materi juga agak berbeda. Tapi kalau dari agen pemulihan kan memang targetnya adalah turun ke lapangan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama turun ke lapangan. Tapi kalau untuk remaja teman sebaya kan tidak melakukan treatment, tidak melakukan penjaringan. Mereka hanya memberikan informasi edukasi. Tapi kalau dari agen pemulihan ini benar-benar turun ke lapangan, melakukan sosialisasi, penjangkauan, kemudian pendampingan juga. Jadi benar-benar langsung ketemu sama penyalahguna dan pecandunya. Mereka melakukan pendataan, kemudian mereka melakukan screening, evaluasi ke klien, dan membuat keputusan apakah yang si klien ini masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Jadi memang pembekalan ilmunya lebih banyak.
ketimbang dari relawan dan penggiat, karena agen pemulihan ini memang yang benar-benar harus membuat satu penilaian di tengah lapangan seperti itu. Oh, seperti itu yang membedakan pelatihannya mereka tuh lebih lama di agen pemulihan ya daripada remaja teman sebaya. Baik, mengapa remaja ini menjadi sasaran para pengedar narkoba? Coba deh Mbak Jokordeng, yuk. Regenerasi sih ya kalau saya bilang. Oh gitu. Iya sih. Tapi kan ada juga yang tua. Iya, narkoba ada juga. Ada juga. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Tapi kan sama aja kayak produsen rokok ya, mereka kan meregenerasi terus pangsa pasarnya. Karena kalau misalnya yang tua, misalnya udah insap atau udah sakit-sakitan, dia pasti ada keinginan untuk pulih. Kalau yang remaja terutama kan rasa penasarannya masih cukup tinggi ya. Betul, iya sih serius itu. Semakin ditakut-takutin mereka malah semakin penasaran. Jadi kita Nantang gitu ya. jadi kita nggak takut-takutin sih sebenarnya. Iya. Lebih ke arah edukasi aja. Baik, kalau untuk pengidap narkoba sendiri di Kota Bontang itu mayoritas dari umur berapa? Dan umur sampai kapan gitu? Kalau penyalahguna itu yang punya datanya itu Katim Rehab sebenarnya, Mbak. Oh, tim rehab. Oh, nanti kita tanya di situ Iya, ya. betul. Baik, PKTV Talk Show Karena pasti- terkait kliennya mereka kan. Benar. Untuk PKTV Talk Show mungkin ada pertanyaan seperti itu nanti diikutin terus deh sampai akhir program kita Talk Show ini. Baik, kalau langkah BNN dalam pencegahannya gimana nih, Mas Tadayun? Langkah dalam pencegahannya kita, jadi di BNN itu ada 4 metode yang kita pakai saat ini. Yang pertama itu soft power approach, itu lebih ke memberdayakan masyarakat, kemudian meningkatkan pencegahan. Kemudian yang kedua itu hard power approach, itu lebih ke penindakan, penangkapan, pemberantasannya. Kemudian ada smart power approach, itu kita lebih menggunakan metode IT, kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita di sosial media. Kemudian yang terakhir itu lebih ke membentuk satu hubungan kerjasama dengan beberapa dinas dan instansi. Nah, saat ini untuk pencegahan yang kita lakukan adalah dengan cara mengedukasi masyarakat, mengedukasi remaja, seperti yang Mbak tanya tadi, kenapa kok remaja yang jadi sasaran? Karena memang remaja ini adalah sumber daya terbesar suatu negara. Ketika sumber daya terbesar ini rusak, maka negara itu akan mudah dijajah. Betul. Makanya targetnya adalah remaja. Maka untuk menangani itu, jadi kita memang menghandle-nya, target kita adalah remaja dan orang tua. Karena dua unsur ini adalah penopang negara. Kalau remaja dan orang tuanya tidak teredukasi, remaja dan orang tuanya tidak terdidik, maka sumber daya negara kita juga ikut rusak seperti itu. Betul. Wah, mantap banget nih untuk jawaban dari Mas Tadayun tentang penyalahgunaan narkoba terutama di regenerasi anak muda. Nah, tadi itu kan ada 4 ya katanya. Itu sudah dijawabkan semua nggak tadi ya? Yang pertama tadi apa tuh? Soft power So approach, power, terus hard power, sama IT, smart power, sama ini Cooperation. cooperation. impression. Baik. Oke, kita beralih lagi pertanyaan kepada Mbak Dahlila. Ini Mbak Dahlila ini remaja teman sebaya anti narkoba 2022. Narkotika ya, anti narkotika. Baik, mau nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, berapa jumlahnya nih agen remaja teman sebaya? Per tahunnya itu ada 10 orang. Dari 10 orang itu ada dari beberapa sekolah. Per sekolah biasanya mengirimkan 2-4 orang. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih, itu seluruh sekolah Bontang yang swasta bisa kah atau hanya negeri aja kah? Bisa dari swasta, bisa dari negeri juga. Itu biasa dari sekolah mana aja nih kalau boleh tahu? Kemarin ada yang baru di tahun 2023 itu ada Yabis, ada dari SMP 9, SMP 1 ada, SMP 5 juga ada dari tahun saya 2022, ada juga dari SMP MTS. Paling banyak nih dari sekolah mana yang masuk ke dalam agen remaja teman sebaya? Sama aja sih Mbak. Oh, gitu. Jadi kan per tahun itu ada 10 orang. Jadi tiap tahun itu sekolahnya beda-beda gitu. Oh. Jadi semua sekolah itu bisa ikut. Oh siap, jadi nggak difokuskan hanya sekolah ini aja nih, enggak ya, benar-benar semua sekolah itu masuk. Dan itu hanya tingkat SMA, SMK atau SMP bisa? SMP saja malah. Oh SMP saja, oh malah SMP, SMK tuh enggak? Enggak. Oh malah SMP ya, itu dari kelas 1-3 boleh gitu ya ikut. Iya. Oh baik. Nah kalau lingkup kerjanya ini di mana aja kalau boleh tahu? Paling dekat dulu di keluarga kan. Nah, habis itu ke remaja-remaja kan. Saya sebagai remaja, edukasinya kan ke remaja.
Berarti kalau yang kayak gini biasa anggota OSIS ya, biar Iya. sekalian sosialisasi sama teman-teman yang lain. Baik, kalau apa aja nih kegiatan yang telah dilakukan oleh Mitra Remaja Teman Sebaya? Kegiatannya itu banyak banget sih, kayak kemarin sempat ada kegiatan pas kita mau masuk remaja teman sebaya ya, itu ada kayak kerjasamanya di Hani, kayak gitu sih. Itu aja atau ada lagi kegiatan lainnya? Masih banyak. Masih banyak ya sebenarnya kegiatannya banyak banget kayaknya. Oke, apa kendala yang ada di lapangan nih kalau dari Mbak Dahlila sendiri? Waktu sih ya, waktu kan kita itu banyak ya, bersepuluh ya. Itu kan pasti jadwalnya nggak nentu, sekolah ada, kegiatan lain juga ada, jadi susahnya di situ. Lebih susah waktu ngumpulnya gitu ya, Iya. karena semua pada punya kesibukan masing-masing. Bisa di-share nggak pengalaman selama menjadi mitra ini? Kalau saya ya, selama masuk ikut bergabung di BNN ini kan, banyak banget pengalamannya. Kayak saya yang awalnya kurang tahu tentang BNN, bagaimana saya jadi tahu, saya jadi bisa bersosialisasi keluar, mengedukasi teman-teman remaja saya tentang BNN. Ternyata BNN itu banyak sisi positifnya gitu. Banyak sisi positifnya dan banyak kegiatan yang bisa sambil belajar juga ya di Iya. situ sama teman-teman juga, dan pastinya mendapatkan pelatihan juga ya kalau ini Iya. remaja teman nanti ya. Jadi dari pelatihan itu banyak banget, selain informasinya, pengalamannya juga dijadikan pelajaran-pelajaran ya kan. Wah, keren banget. Baik nih, PKTV Talk Show masih kita tanya-tanya lagi nih seputar BNN serta mitra kerja mereka. Jangan lewatkan setelah yang satu ini. Tetap di PKTV Talk Show. Kembali lagi bersama PKTV Talk. Nah, ngomong-ngomong soal BNN nih, kita udah banyak banget dapat dari informasi dari mereka serta mitra kerjanya. Nah, kembali lagi kita bersama BNN, kita mau nanya lagi nih, apa yang diharapkan ke depannya terkait dengan perpanjangan tangan dan mata dari BNN yang telah terlatih? Coba deh, Mas Tadayun. Apa yang diharapkan ke depannya terkait dengan perpanjangan tangan dan mata dari BNN yang telah terlatih ini? Oke, jadi harapan paling awal dulu waktu pertama kali dapat program ini, yang paling pertama itu yang saya harapkan masyarakat mampu mengedukasi diri dan lingkungan, kemudian mereka juga bisa memberikan bentuk kepercayaan di tengah masyarakat dan mampu menjadi penolong bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Karena memang terkadang masyarakat itu mau datang ke BNN kan malu, Mbak ya. Iya. Takut gitu, ada Iya, mindset takut. yang seperti apa gitu. Dengan adanya mereka di tengah masyarakat juga bisa membantu merubah image BNN tadi. Artinya mereka adalah orang-orang yang kita latih dan mereka bisa memberikan satu bentuk pandangan yang baru bagi masyarakat. Itu sih. Harapannya untuk masyarakat itu pastinya terutama itu ya, karena kan banyak tuh orang-orang malu, takut, mindsetnya tuh udah kalau mau ke BNN, aduh takut deh gini, aduh bagus banget sih yang diharapkan. Baik nih, selanjutnya untuk Mbak Cokorda, aku mau nanya nih, kalau jika tertarik untuk bergabung tuh bisa mendaftar kemana dan prosedurnya seperti apa sih? Sejauh ini ya, kalau untuk penggiat atau relawan itu kita penjangkauan sih, misalnya kayak ke lingkungan masyarakat, kita dahulukan masyarakat yang ada di wilayah kelurahan bersih narkoba di pilot project kita. Lalu untuk swasta biasanya kita ada mengajak mitra-mitra kita yang terutama sudah mengadakan perjanjian kerjasama sama kita, perusahaan-perusahaan, mau yang anak perusahaan atau perusahaan besar maupun UMKM bisa kita ajak. Lalu juga kalau untuk lingkungan pendidikan juga kita utamakan sekolah yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan kita, yang memang sudah aktif melaksanakan kegiatan P4GN. Jadi kita nggak terlalu sulit untuk membimbing mereka lagi kan, secara mandiri berkegiatan. Lalu kalau misalnya kita ke pemerintah, kita udah pasti ke instansi-instansi maupun kelurahan-kelurahan, dan ini lebih ke ASN-nya sih. Oh gitu, lebih ke ASN Iya. ya, difokuskan ke Kalau situ. masyarakat kan kita lebih ke Karang Taruna, FKPM, PKK, ya yang seperti itu. Kalau misalnya pemerintah kita lebih ke
lurahnya kayak gitu. Oh gitu. Nah, mau nanya lagi nih. Tadi sebenarnya aku udah tanyain sama Mbak Dalila. Aku mau nanya kalau ke Mbak Cokorda sendiri, itu katanya kalau mau ikut agen remaja teman sebaya dikhususkan untuk SMP. Emang ada apa kalau SMA? Nggak boleh atau gimana? Boleh. Boleh. Sebenarnya kriteria remaja teman sebaya itu adalah remaja berusia 13 sampai 18 tahun. Oh iya. Bisa Jadi kan SMA 18 bisa. tahun? Nah, karena kami ini melihat untuk SMP sepertinya kurang kegiatan yang untuk pernah kita bina, dan juga dinas pendidikan juga langsung menangani SMP kan, jadi kita bekerja samanya sepertinya lebih terarah dan lebih dimudahkan lah kalau misalnya kita membina anak-anak SMP dulu, di mana anak SMP juga transisi kan dari anak remaja, lalu juga Iya, kita benar, berusaha benar. doktrin di SMP dulu nih, Benar. maksimalkan di SMP dulu. Nah, nanti ketika mereka sudah lewat 18 tahun atau 17 tahun sudah bisa menjadi penggiat, mereka bisa naik kelas jadi penggiat, Oh gitu. bisa dilatih kembali. Berarti sebenarnya bisa untuk SMA ya, cuman difokuskan dulu ke SMP karena jenjangnya mereka itu ya yang mau menginjakin kaki ke dewasanya lagi. SMP kan sudah habis ya. Mm-mm. Maksudnya sudah hampir semua SMP kita latih ya, kecuali beberapa swasta belum kena. Mungkin di tahun ke depan misalnya programnya memang masih running, kita bakal ke SMA juga. Iya benar. Dan itu emang difokuskan hanya 10 orang kah atau bisa lebih gitu? Sebenarnya bisa lebih, tetapi untuk dari pusat dianggarkan untuk 10 remaja dulu. 10 remaja dulu. Setiap Semoga semoga kedepannya bisa lebih Bertambah. banyak lagi ya, karena itu masih terbilang sedikit ya 10 orang untuk di Kota Bontang sendiri dengan banyaknya sekolah-sekolah yang sebenarnya anak-anak lain tuh pada mau. Nah, kalau untuk masuknya sendiri tuh dipilih kah atau ada apa gitu kompetensi apa? Belajar dari pengalamannya saya. Karena kalau misalnya dipaksa oleh gurunya atau disuruh oleh gurunya, itu mereka sepertinya agak kurang niat mungkin. Iya, kurang dari hati kurang gitu dari ya. hati komitmen. Iya. Nah, karena kita tujuannya adalah komitmen dan kerja sama jangka panjang, jadi kita menaruh form pendaftaran biasanya di sekolah-sekolah yang kita tuju. Nanti supaya gurunya mengumumkan kira-kira siapa yang berminat untuk join. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus dia harus ikut ekskul apa enggak. Sebenarnya pun kalau misalnya dia dalam nilai pelajaran misalnya nggak terlalu menonjol, tetapi dia pintar bergaul, supel, itu juga bisa dikirimkan ke kita. Nggak harus yang dia juara umum atau dia ini, nggak mesti sih. Itu biasa guru ngasih tau nggak kalau yang anak ini tuh misalkan anak A orangnya supel, orangnya ini mau nggak ini gitu, agak dapat informasi dari guru bahwa anaknya gini-gini nih gitu. Biasa dapat informasi dari gitu nggak? Sebelumnya kita malah mengedukasi ke gurunya, kita memberikan pengertian, Bu, ini nggak harus orang yang ikut ekskul ABC atau nggak mesti yang kriterianya dia prestasinya menonjol. Yang penting ketika dia bisa berbaur dengan remaja seumurannya, bisa mempengaruhi remaja seumurannya, terus dia supel orangnya, itu bisa kita latih juga. Karena kan tujuannya mempengaruhi sebenarnya. Itu antusiasnya anak-anak Kota Bontang, terutama yang di SMP tuh gimana? Kalau menurut Mbak Cokorda sendiri pas mereka ikut remaja teman sebaya? Saya rasa sih sejauh ini sampai udah 3 kali batch ya, ini tahun ini udah batch ketiga. Euforianya bagus sih, karena mereka juga udah mulai punya akun sosial media sendiri, sudah mulai konten sendiri, terus juga udah mulai memiliki pengetahuannya, mencari-cari informasi sendiri, berkreasi sendiri. Baik, emang sih kalau zaman sekarang nih anak-anak milenial zaman sekarang itu mereka lebih antusias sekarang ya, nggak kayak zaman dulu. Aku nggak tahu nih, aku mikirnya kalau zaman dulu kayaknya kurang antusias atau kurangnya informasi sama hal-hal kayak gini. Nah jadi anak zaman sekarang tuh lebih antusias ngikutin semua organisasi, ngikutin pengalaman-pengalaman kayak gini ya, pasti kegiatan. Bener, wah keren banget. Aku tepuk tangan juga loh aku buat anak-anak milenial di Kota Bontang yang sudah antusias mau ngikutin ini. Kira-kira kapan nih dibuka kalau 2023? 2023 kita sudah latih, sudah running. Oh Iya. sudah ini ya? Sudah gitu. running bulan lalu. Oh jadi Alhamdulillah. bukanya tuh dari kapan sih? Sebenarnya kita nyarinya target pertengahan tahun ya, ketika mereka setelah ulangan lah. Oh iya, Ulangan bener. ya. Dan target kita tuh kalau bisa anak kelas 1 atau kelas 2. Karena kalau kelas 3
sebentar sekali kan Iya, masa benar. kerjanya, mereka udah langsung ke SMA. Jadi anak-anak yang kelas 2 mungkin ketika kakak kelasnya ujian kita bisa ambil waktu karena pelatihannya lumayan panjang 5 hari ya, seminggu. Jadi kita minta dispennya juga supaya nggak susah sekolah. Baik, oh itu pertengahan tahun. Jadi kalau misalkan nih BNN-nya sendiri nggak ke sekolah A nih misalkan, itu bisa nggak kalau misalkan dia nggak ke sekolah A, tapi yang ada anak-anak yang di sekolah A pengen ke BNN itu bisa nggak tanpa adanya orang BNN datang deh? Pengen jadi remaja teman sebaya bisa. Kita kemarin itu naruh form pendaftarannya sebenarnya di sosmed kita. Lalu karena tenggat waktu pelaksanaan kegiatan, akhirnya kita jemput bola juga. Jadi kita pakai 2 cara sih kemarin itu untuk menjaring mereka. Oh gitu, ada sosmednya, bisa mungkin disebutin sosmednya apa nih kalau BNN? Dari Di Facebook, IG, Instagram info BNN Kota Bontang. info BNN Kota Bontang. Sama semua sih. Baik, bisa nih PKTV Talk Show entah kalian sendiri atau mungkin ada adik saudara bahkan kerabat dekat ya kan pengen ikut kayak gini tapi nggak tahu informasinya dari mana, bisa langsung cek aja Instagram di info BNN Kota Bontang, benar? Oke, baik nih. Oke, kita selanjutnya beralih ke pertanyaan untuk agen pemulihan karena tadi kita ngundang 2 perempuan cantik, kali ini yang ganteng dulu. Halo Mas Gusli. Mbak. Halo, oke. Bisa tahu nggak apa itu agen pemulihan? Baik, terima kasih. Untuk agen pemulihan sendiri itu merupakan warga atau masyarakat di suatu desa atau kelurahan yang kemudian di SK-kan oleh desa atau lurahnya untuk menjadi agen pemulihan yang tergabung dalam IBM atau intervensi berbasis masyarakat, yang tentunya juga diberikan pelatihan-pelatihan yang cukup memadai oleh BNN Kota. Kalau di Bontang ya BNN Kota Bontang. Baik, kalau mau tahu nih tugasnya dari agen pemilihan apa ya? Agen pemulihan ini? Agen pemulihan itu sendiri sih memiliki tugas bagaimana si pecandu atau si penyalahguna ini mau direhabilitasi. Namun tentu kita memberikan edukasi, tentu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa rehabilitasi itu tidak mesti harus ke kesehatan, tidak mesti harus ke Tanah Merah ya yang di Samarinda, bisa juga dilakukan pendampingan. Itulah tugas daripada agen pemulihan itu sendiri. Bisa nanti setelah kita misalnya melakukan pendekatan kepada masyarakat, kita ada klien, nanti kita akan lakukan asesmen dan akan didampingi oleh BNN Kota Bontang. Nanti kita melihat tingkat kecanduan, apakah rendah, tinggi, sedang atau tinggi. Kalau rendah masih bisa ditangani atau didampingi oleh agen pemulihan itu sendiri. Baik, kalau untuk program kerja agen pemulihan itu apa aja? Program agen pemulihan itu sendiri pertama tentunya kita harus sosialisasi dulu yang pertama kepada masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri ada mindset di masyarakat bahwa BNN itu menyeramkan ya. BNN itu selalu berkaitan dengan penangkapan, selalu berkaitan dengan tes urin dan sebagainya, rehabilitasi itu sendiri. Kita harus memberikan dulu pertama sosialisasi. Setelah nanti kita berikan sosialisasi kepada masyarakat, kita juga mensosialisasikan terkait keberadaan kita di masyarakat bahwa di kelurahan itu ada loh agen pemulihan, ada loh kelompok yang namanya intervensi berbasis masyarakat yang terlatih oleh BNN. Setelah itu nanti apakah mungkin masyarakat yang datang sendiri ke kami, si pecandu itu tadi atau penyalahguna, atau mungkin keluarganya yang melaporkan ke kita, nanti kita akan melakukan pendekatan kepada mereka. Karena tidak bisa dipungkiri juga di tengah masyarakat masih banyak yang takut untuk, saya sebenarnya pengen sembuh nih, saya pengen pulih, tapi gimana ya caranya supaya saya bisa didampingi, saya bisa sembuh tanpa harus misalnya ke Tanah Merah itu tadi. Nah, kita akan punya program sosialisasi kepada masyarakat. Apakah nanti melalui misalnya kita hadir di ibu-ibu pengajian atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kelurahan, nanti kita akan bermitra dengan kelurahan, misalnya ada musrembang atau ada kegiatan RT mungkin mengumpulkan warga, kita akan hadir di situ untuk mengkampanyekan terkait keberadaan agen pemulihan dan program kita apa saja. Baik, ini kan yang katanya nih BNN itu menakutkan, tapi dengan adanya agen pemulihan mereka tuh melakukan pendekatan. Nah, kalau boleh tahu pendekatannya tuh seperti apa? Baik, jadi pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat pertama tentu kita memberikan edukasi dulu terlebih dahulu bahwa
narkoba ini sebenarnya bukan narkobanya yang bukan orangnya yang harus kita hindari, tapi lebih kepada bagaimana untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Karena mindset di masyarakat kita sendiri bahwa si A, si B ini penyalahguna, misalnya pecandu, itu kita harus jauhi. Nah, disitulah kami hadir agen pemulihan bahwa sebetulnya penyalahguna atau pecandu ini tidak boleh kita jauhi, harus kita dekatin karena mereka melakukan itu mungkin karena ada alasan-alasan tertentu, mungkin ada masalah dengan teman, ada masalah dengan keluarga, atau masalah dengan pekerjaan. Disitulah kami hadir nanti akan memberikan pemahaman-pemahaman atau edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa mereka itu tidak boleh kita kucilkan, tidak boleh kita jauhi, harus kita dampingi terus seperti itu, harus kita dukung. Oh benar, nah berarti ada pendekatan lebih intens lah ke mereka untuk pecandu atau penyalahgunaan narkoba. Baik nih Pak, kalau boleh tahu, ini kan sering datang ke orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Boleh di-share nggak pengalaman apa aja yang didapat selama menjadi agen pemulihan? Baik, pertama tentu kami pengalaman yang sangat berharga sih Mbak ya. Kita dapatkan mulai dari pembinaan yang dilakukan oleh BNN Kota Bontang yang membimbing kami dan mengajar kami sedetail mungkin, termasuk terkait administrasi, apa yang harus kita lengkapi, itu semuanya dibina dan dibimbing oleh BNN. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan atau materi-materi public speaking. Kemudian bagaimana kita kemudian bisa, namanya kita relawan Mbak ya, kadang-kadang dapat titik di mana kita capek sebetulnya. Itu BNN pun memberikan kita materi bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi kita. Dan sabar ya pastinya. Pastinya harus sabar. Pastinya harus sabar karena banyak kalangan di masyarakat, banyak suku dan budaya, banyak mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita juga harus pintar-pintar masuk ke dalam masyarakat. Contoh mungkin pengalaman yang luar biasa sih, kadang-kadang misalnya kita hadir di masyarakat, keluarganya tiba-tiba menolak misalnya, anak saya nggak apa-apa, saya yakin anak saya ini tidak make seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa sih, harus kita melakukan pendekatan dengan keluarganya. Memang ada pendekatan keluarga ya, itu kita harus lakukan juga. Kadang-kadang mungkin temannya sendiri, dan bahkan mungkin ada, tidak bisa dipungkiri, mungkin ada pembelaan-pembelaan dari kelompok-kelompok tertentu bahwa si ini tidak memakai, walaupun mungkin sudah punya hasil positif gitu kan. Dan pengalaman selanjutnya itu kita pernah ketemu dengan salah satu warga yang positif ya, yang dilakukan tes oleh BNN mungkin. Kemudian kita lakukan pendekatan ke beliau, ternyata beliau itu memang pertama ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, sehingga larinya ke hal-hal negatif seperti itu. Nah, itulah kita hadir untuk bagaimana mengedukasi mereka. Baik, kalau untuk pendekatannya sendiri itu masing-masing orang pasti berbeda-beda ya. Yang paling lama itu biasa pendekatan berapa lama? Pendekatan yang paling lama itu sih keluarga sih, lebih keluarga, karena apalagi kalau misalnya keluarga itu shock tiba-tiba, loh kok anak saya ternyata make, selama ini baik-baik aja di rumah. Itu mungkin yang paling lama, karena mungkin ada perselisihan antara ibu dan suaminya. Mungkin ibu mungkin kadang-kadang ya udahlah mas, bagaimana caranya supaya anak saya, bapaknya yang kadang-kadang mungkin tidak menerima, atau mungkin sebaliknya, seperti itu sih. Paling 2 minggu atau sampai sebulan kita perlu melakukan pendekatan ke selama keluarga. Itu juga ya. Iya. Berarti yang lebih lama ke keluarganya sendiri daripada si penyalahgunaan si narkotikanya ini. Baik, sebelum menutup program PKTV Talk Show pada hari ini, kita ada bertanya lagi nih kembali untuk BNN. Apa sih harapan dan tanggapannya untuk mitra kerjanya? Mungkin Mas Tadayun dulu. Jadi untuk tanggapan dulu mungkin ya. Tanggapan saya, saya nggak usah ngeliat jauh ke belakang deh. Tadi dari wawancara ini aja saya sudah sangat-sangat bangga sebenarnya sama mereka. Artinya mereka benar-benar bisa mengambil ilmu dan edukasi yang telah diberikan dengan baik, kemudian mampu menerapkan di masyarakat juga dengan penuh ketulusan. Karena mereka ini tidak ada gajinya, Mbak. Tapi tadi Mbak dengar sendiri, kerjanya luar biasa, semangatnya, benar-benar mau melakukan pendekatan dengan warga, dengan masyarakat selama 2 minggu sampai 1 bulan tadi, bahkan mereka tidak terima gaji.
Tapi mereka mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik, bahkan mungkin lebih baik daripada kami. Jadi harapan saya berharap ada bantuan daripada pemerintah kota sendiri, karena memang mereka ini sasaran utamanya adalah kota tanggap anti narkotika. Kemudian turunannya adalah Kelurahan Bersinar dan IBM tadi. Artinya mereka ini bekerjanya bukan buat BNN seperti tadi yang disampaikan sama Pak Gusli. Mereka bekerja di SK-kan oleh desa atau kelurahannya. Artinya mereka bekerjanya buat Kota Bontang. Benar. Jadi harapan saya, kenapa Kota Bontang sendiri kenapa tidak mau membina mereka? Apa alasannya sampai hari ini kenapa tidak mau memberikan bantuan dana, sarana prasarana? Bahkan mereka tanpa digaji aja kerjanya udah semangat seperti ini. Benar, setuju. Bagaimana kalau sampai pemerintah mau melihat mereka dan membantu mereka dengan baik? Entah itu dari pihak pemerintah atau dari swasta, mungkin dari beberapa perusahaan yang melirik bantu mereka. Saya sih berharapnya itu. Harapan saya mereka udah bagus sekali, mereka sudah berkembang, edukasi yang kita berikan sudah dijalankan jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Permasalahan mereka kembali lagi ke alasan klise, tapi kita semua mengalaminya, yaitu anggaran. Jadi saya berharap sekali mungkin semoga pemerintah melihat kondisi ini dan mau memberikan perhatian lebih dalam bentuk itu. Iya, seharusnya. Dan semoga ditonton ya PKTV Talk Show pada hari ini yang terkhusus untuk episode BNN dan Mitra Kerja. Dan untuk Mbak Cakadornya sendiri, siapa? Lupa nih, maaf Mbak. Namanya siapa tadi? Cokorda. Oh, Cokorda. Aduh, maaf. Kalau mau tanya tanggapan dan harapannya untuk Mitra Kerjanya nih apa? Tanggapannya mungkin kurang lebih sama aja ya. Karena udah cukup lengkap dijawab sama rekan saya tadi. Tanggapannya ya kita senang lah, bangga juga sama mereka. Terus juga mereka mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hari ini aja udah luar biasa banget ya. Kalau untuk harapannya ya keep up the good work lah. Tetap jadi mitra kerja kita walaupun ya di tengah keterbatasan, dan jangan berhenti untuk terus keep kontak sama kita, konsul sama kita walaupun mereka sudah jauh dibinanya gitu kan. Tetap jaga komunikasi dan silaturahmi. Baik. Nah, terakhir nih, pesannya kepada masyarakat khususnya yang ingin bergabung menjadi agen pemulihan, penggiat P4GN serta remaja teman sebaya, apa nih pesannya? Mungkin kalau dari saya seperti ini, saya mewakili bidang saya saja. Artinya permasalahan narkotika ini seperti tadi yang Pak Gusli sampaikan bahwa lebih berat membujuk orang tuanya ketimbang si penyalahgunanya. Karena ingat, ketika ada korban, ada penyalahguna atau pecandu, tidak bisa disalahkan 100% dia menjadi penyalahguna karena dia. Orang tua pasti ada memiliki peran serta, keluarga besar pasti ada. Jadi pesan saya adalah satu, jangan pernah peduli dengan permasalahan narkotika kalau ada keluarga kita yang baru kena, baru kita mau peduli. Jadi pedulinya dari sekarang, jangan nunggu nanti sudah ada keluarga yang kena, baru nanti sibuk mencari bantuan. Dan satu lagi, hentikan stigma terhadap penyalahguna. Karena sehina-hinanya penyalahguna, mereka melakukan pencurian itu untuk pakai. Mereka di bawah pengaruh zat. Beda kalau ada orang waras nih yang melakukan pencurian. Kita ambil contoh koruptor nih. Koruptor itu kan nggak make, tapi mereka melakukan pencurian uang negara lagi dan tidak di bawah pengaruh narkotika. Artinya yang lebih hina adalah orang yang sadar tapi melakukan pencurian. Betul. Kenapa kita harus menstigma pecandu berlebihan? Jadi pesan saya, hentikan stigma. Ayo kita bangkit sama-sama, kita bantu Kota Bontang untuk lepas dari penyalahgunaan. Gitu. Wah, keren. Nah, kalau untuk pesan dari Mbak Cokorda sendiri untuk masyarakatnya apa nih? Jangan takut ya, kalau dari saya jangan takut dan ragu buat kerja sama-sama kita. Terus juga berkegiatan ya walaupun secara mandiri dengan kita, dan juga untuk memberikan kita lah kegiatan, misalnya masyarakat sudah ada yang berkegiatan secara mandiri, laporkan ke kita, jadi kita bisa melaporkan ke Presiden melalui aplikasi Inpres juga. Keren. Baik, udah di akhir program PKTV Talk Show pada hari ini. Terima kasih tentunya untuk BNN yang sudah memberikan informasi, edukasi di PKTV Talk Show kali ini, dan juga para mitra kerja yang sudah hadir pada hari ini. Tadi ada 3 mitra kerja ya yang hadir pada hari ini. Tentunya terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus PKTV Talk Show di setiap harinya, atau mungkin kalian bisa cek aja di media sosial Instagram dan juga di Facebook PKTV Kaltim.
Muslim. Baik, saya Sherly Ada pamit undur diri. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.